Selamat siang teman-teman. Kita balik lagi di sesi virtual Bazar ya. Setelah sholat duhur ya, sudah ditunaikan. Ya, saya kembali mau undang Mas Tio. Halo Iya, Mas. Mas, udah di WA aku ya daftar listnya. Sebentar, List ini aku itunya. listnya dulu deh. Udah masuk. Udah. Ya. Oh Jadi ya, sip. silakan Mas dimulai biar teman-teman vendor juga Ya, sudah menunggu ya. dari Oke. tadi. Oke, sebelumnya minta maaf untuk ke-6 vendor hari ini karena aku tadi makan waktunya untuk menghilangkan kekentanganku menjelaskan fisiologi. Ya, memang Ya, sukanya matematika mudah-mudahan. ya begini nih Mas Tio. Soalnya kalau udah di ujung gitu, jadi apa yang di kepala aku tuh kayak di ujung lidah tuh pengen dikeluarin, kayaknya gimana gitu kalau enggak. Aku cuma takut jelasin gini kepotong sesuatu, akunya kayak memuntahin isi kepala aku tapi nanggung, tapi takutnya kalau kalau nggak dilanjutin benang merahnya nggak bisa ngikutin nanti mereka. Ya. Maksudnya audiens kita nanti malah kasihan, maksudnya ilmunya setengah tapi masih banyak nggak ngertinya, sayang. Makanya tadi di tariknya kayak gitu. Mohon maaf ya, itu bakal sering terjadi di SMA berikutnya juga. Ya, Mau silakan Mas. dimaklumi Ya. kelemahan satu-satunya itu. Oh ya, aku tadi Oke. juga ngomong, sejos apapun minyak rem juga nggak pakem juga. Apalagi kalau aku jadi pengisi SFA ya, gimana tuh? Materi lain nanti akan bagian. Ya, silakan Mas. Oke, kali ini kita masuk ke acara virtual bazar lagi. Kali ini kita ada 6 meja nih yang mau kita kunjungi. Oke, sekarang kita masuk ke meja pertama ya, ke vendor pertama. Kita langsung ke Jombang, Jawa Timur dengan ketemu Mbak Hajar Suryaningsih. Dengan mejanya, vendornya namanya Dapur Guntar. Halo Mbak Hajar. Halo. Agak kencangan dikit Mbak. Mesti deketin itu mic-nya. Halo. Mic-nya kejauhan nggak? Itu di mic-nya ada lubang kecil, pasin lubangnya ke mulut Mbak. Ada lubang kecil di mic-nya. Saya silakan. Terima kasih Mas Tio. Saya Terima dapat kasih Mbak. nama lagi hari ini. Ya, ayo, Mbak. boleh ya. Kita penasaran nih Mbak. Apa yang dibawa ini Mbak? Oke, saya tadi sempat ke Cak Dono. Wah, Cak Dono. Jadi kangen pengen sana lagi. Aduh, kameranya nggak kelihatan. Mending handphonenya diambil. Mending handphonenya diambil. Nih kita udah pernah menikmati nih. Aduh, mundur dikit. Nah, aduh. Ngiler deh. Sempat ke Cak Dono tadi, alhamdulillah. Cak Dono kapan pindah ke Jakarta, Mbak? Wah, itu ya nggak tahu saya Mas Tio. Terus ini itu ada enak banget ini. Tuh. Ada sempat. Mbak, kasih tahu dong Cak Dono itu masakannya apa? Cak Dono kan banyak yang belum tahu, kan nggak cuma aku doang. Kasih ceritain Cak Dono itu apa? Cak Dono itu ada kikil, ada soto, ada pecel tapi untuk kartunya. Oh, pecel. Ya, sotonya itu yang luar biasa itu. Untuk soto, ada soto. Kemudian yang deket sini itu ada Mas Tio itu sate kulit, sate. Nah itu angkat Mbak, kasih tahu Mbak, dilihat ke kamera. Itu tadi yang Mbak pegang. Saya brutonya belum masak, ada itu tadi dikasih tukang ini. Kalau brutonya ada langsung dikirim ke aku aja, itu nggak usah dimasak, nggak apa-apa. Ada luris. Luris, ada sempol. Luris itu apa Mbak? Luris itu apa sih? Ini luris. Isinya ayam. Ayam, keju, sama kuning telur. Itu luris itu nama masakan asli di sana ya? Maksudnya luris itu kayak risol ya Mas? Ya, ini masakan
asli saya ini, lumpia risol. Oh, lumpia Luris itu kayak lumpia kalau di Semarang ya. Makanya tak kasih luris, lumpia risol. Oh, itu artinya. Kalau sempol itu kan di Jombang. Kalau sempol itu bahannya? Kalau bahannya ini sempol? Kulitnya cuma dari telur. Oh iya, kok ada kayak efek itunya sih, kayak ada efek apa namanya, dikasih tepung roti kayak bisa gosok gitu. Enggak, hanya telur dikasih air, dikasih minyak dikit. Oh gitu. Didadar. Enggak, kita enggak pakai campuran apa-apa Mas Tio. Soalnya ini untuk induksi, teman-teman induksi. Terus ini ayam sama kuning telur sama keju. Kalau yang sempol itu Mbak, yang sate itu? Yang sempol ini cuman ayam sama telur. Ayam sama telur ya, dibikin kayak sate gitu ya. Itu bumbunya gimana Mbak? Lah bumbunya bawang putih digoreng sama merica. Dinaikin Mbak? Agak naik dikit. Agak naikin ke kamera, nggak kelihatan. Mundur, mundur ya, suapin. Kacau. Wah, enak. Ternyata enak. Cuman bawang sama merica bumbunya. Terus dilengketin sama telur. Wah. Sudah. Mantap. Jombang dan sekitarnya kacau. Itu dibakar. Itu dibakar ya? Dikasih apa itu namanya? Wortel, tapi 1 kilo ayam, wortelnya cuma satu kecil. Oh, kecil banget ya? Kecil banget. Jadi kayak cuma bercak-bercak doang. Aman. Ya betul. Iya, kalau kecil itu buat dekorasi itu mah. Apalagi. Terus ini ada somai. Apa sih? Siomay. Agak mundur. Oh iya, somai. Mundur dikit. Ini ada masternya juga tuh Mbak Shan tuh. Siomay ala Jombang. Jombang. Dicampur ayam cuman sama udang. Terus kulitnya telur. Wih. Oh, kulit telur ya? Iya. Wah, mantap. Telur dadar itu cuman. Sama dengan tadi apa itu luris. Kulitnya luris ya? Sama telur. Tapi rasanya mantap nih kayaknya nih, Mbak. Sip. Cuma Mas Tio kemarin pas kesini nggak saya buatin, saya belum buat. Oh ya udah kali. Buat yang ini. Oh yang itu aku udah nyoba ya waktu itu ya? Ya sudah nyoba. Cuman yang itu yang belum? Yang belum ini. Yang belum ini. Yang ntar aku WA alamat tuh. Ya. Tahu bakso. Itu juga belum nyoba kan aku? Belum ya udah. Gitu. Tahu bakso belum. Sempol sudah. Yang ini sudah nyoba. Ya dikirim aja nggak apa-apa sih. Kalau saya ke Jakarta tak bikinin Mas Tio. Udah siapin dapur. Siapin. Tapi saya ke Jakartanya kapan gitu loh. Gelar karpet merah Mas. Ini lurisnya satu pak gini saya jual 30.000. Isi 5 ya? Isi 5, 30.000. Kalau ini 25. Dahsyat. Bakso. Wow. Bakso apa? Sapi, apa ayam? Bakso sapi sama ayam mix. Oh, mix ya? Saya mix. Soalnya kalau sapi aja itu saya nggak dapat rasanya ya Mas Tio. Masih di mix ya? Kalau di mix itu lumayan.
Sosis juga gitu katanya ya. Sosis juga di mix ya, katanya lebih enak ya sosis. Mungkin. Minimal ayamnya itu buat tepungnya. Ya betul. Buat pengikatnya. Pengikatnya telur, cuman telur. Bumbunya sama bawang sama merica. Yes, mantap. Itu aja. Terus kemudian saya sambal. Ini sambal yang terkenal nih. Ada terasi. Ya, terasi goreng. Betul. Terasinya ini cuman dari rebon sama garam. Mantap. Karena ini yang bikin kakak saya sendiri, makanya saya berani bilang. Paling ketofai ini. Terasi paling ketofai. Dari kecil kita satu rumah itu makan terasi ini. Wah, kita belum keto sudah tahu keto ya kalau gitu tak gitu. Ternyata produksi terasi ini di tempat kakak saya sana banyak diambil orang Tuban. Pokoknya pabrik-pabrik terasi yang besar-besar itu, Mas Tio. Dibuat campuran. Gitu. Walah. Ternyata sip. Ternyata terasinya bener-bener deh, tak bilang gitu. Ketika saya keto baru saya tahu. Nah dulu ketika saya belum keto, kalau nggak ada terasi Madura ini, terasi dari rumah bapak saya pasti kecap Jombang. Tapi kalau itu terasi sekitaran sini yang beli terasi Ismail ke terasi apa wes banyak merek saya nggak cocok. Kayaknya terasinya bakal diserbu nih di breakout room nih. Monggo. Udah banyak minat nih. Monggo. Oke. Mas Bobi, yang dibungkus terasinya nanti kalau sudah ngincep di ini ya. Waduh. Sudah tak kirim Mas Bobi. Lupa waktu kesini gak tak kirim. Mas Tio nggak boleh iri ya. Cuman Mas Tio aja yang saya incipin. Dicipin lagi juga boleh. Aduh. Ya Mas Tio, monggo kirim WA, kirim monggo tak incipin. Monggo. Itu apa yang bisa nambah yang di plastik tuh? Ini krecek rambak. Krecek belum digoreng ya? Belum digoreng. Ini saya jualnya kalau satu plastik gini 500 gram. Saya menjualnya 55. Murah. Tapi kalau 105. Itu Mbak produksi sendiri apa ada ngambil dari orang? Enggak. Ngambil dari Mojokerto. Dekatnya Mojokerto. Iya. Mojokerto, ini Mojokerto. Mojokerto dan kebetulan tetangga saya jual ini. Dan ini kemarin sudah saya buat ini untuk teman-teman yang seminar itu. Kemarin tuh bikin itu ya? Iya, enak. Sama rambak apa ini kerbau. Orang makan buaya ya, enak. Oke. Kita bergeser, Mas. Oke, terima kasih. Thank you. Mantap kontennya. Oke, kita sekarang lanjut lagi nih. Kita ke Mbak Desti Ekpit, langganan Lina ini, Mas. Halo Mbak Desti, kaku aja langganan Lina. Halo Mbak Desti. Sebentar. Aku ini dulu. Ekpit. Mbak Desti. Ya. Halo Mbak Desti. Ya. Halo Mbak. Mesti kencengan dikit nih suara ya. Kurang kenceng ya sekarang? Better. Ayo. Oke, sip. Teriak aja nggak apa-apa. Saingan sama anak saya juga lagi. Ada virtual. Ya, silakan Mbak. Oke. Ya, selamat siang. Saya Desti dari Ekfit. Memang kenapa? Saya mau cerita dulu kenapa namanya Ekfit, karena saya pecinta endok, telur. Ekfit. Jadi
Makanya, main Exit. makanya Mas Tio tadi lagi berusaha ngeliat terus ini telur yang mana, lupa ngenalin loh. Oh iya lupa. Kacau. Udah Exit di Depok. Iya, telur. Ingat telur, ingat Exit. Wis. Ya. Ayo Mbak, mana Egg-nya yang di suspek mejanya semua di nih, fit explore? semua. Oke, jadi ini yang sempat kemarin saya bikin ya, memang saya nggak pernah nyetok gitu kan, by PO aja. Made by gitu order kan. ya. Ya by order. Justru saat ini malah kebanyakan yang order teman-teman karbo. Ternyata makanan keto enak gitu kan. Ya makanya enak kok, isinya Emang enak semua kok. Emang enak. Makanya keto aja sih, saya gituin. Itu aja sih. Oke, jadi ini saya kebanyakan kue-kue gitu ya, kue-kue. Kemudian juga ada cornet, homemade juga sih gitu kan. Cuman kemarin belum sempet bikin gitu. Nah, kue-kue saya kalau yang cake itu dari tepung kuning telur gitu ya. Saya nggak bilang florless gitu ya, karena kan memang kuning telur itu walaupun tepung kuning telur murni kan memang masih ada karbonya gitu. Kemudian kalau yang roti-rotian itu dari tepung ketonya Mas Tio sih, cuman saya combine dengan glukomanan, ada glukomanannya Mas Tio. Oh iya, glukomanannya Mbak Mutiara S ya? Iya, Mbak Ica gitu. Ya, itu kan. katanya bagus. Jadi, itu pakai glukomanannya. Lebih. Kemarin dia cerita sama aku lebih gimana gitu kalau pakai glukomanan. Iya, lebih. Aku jadi penasaran. Penasaran. Oke. Nah, ini yang favoritnya teman-teman non keto malah nih ada English cake. Ya, apa itu? Jadi kalau ini kombinasi antara lapis Surabaya, ini dari lapis Surabaya resepnya, kemudian atasnya adalah cookies gitu. Wah, keren. Ya, dikombin gitu. Jadi cookies cake, cara teknik manggangnya gimana ya? Tekniknya jadi cake-nya dulu, kemudian setelah cake-nya matang baru dilapis atasnya dengan adonan cookiesnya gitu. Kemudian dipanggang. Panggang lagi. Iya. Oh ya lebih cepat ya itunya. Ya gitu. Nah ini penasaran. Taburannya sih almond sih lebih seringnya gitu. Nah kemudian rotinya ada roti isi sosis, kemudian juga krim. Yang ini coklat kopi. Nah tapi biasanya kalau untuk pengiriman itu saya masukin di dalamnya aja. Soalnya kan krimnya gampang leleh ya, kalau di luar gini takutnya rusak aja. Gitu. Kalau Gojek kan sebentar, nggak lama. Iya, kalau Gojek sebentar. Ya, kan dekat berarti kan. Dekat. Nah, kemudian ini ada cheese tart gitu kan, atau mungkin teman-teman kenanya dengan pie, ini yang rasa cheese gitu. Wow. Gitu. Ada kombinasi 3 keju di sini. Wow. Dan untuk bagian kulitnya sih juga ada kejunya juga dengan tepung keto, kemudian saya campur dengan keju. Dia lebih keras gitu ya, Mbak ya? Ya, betul, lebih keras, tapi bagian fillingnya kan lembut. Iya, lembut. Ya. Oke. Terus kemudian ada juga ini putu Belanda. Ternyata Belanda juga punya putu. Apa itu sih kayak enak banget. Ya, ini putu Belanda, dalamnya saya isi dengan coklat gitu kan. Jadi semacam kue juga, cake juga gitu kan. Ini juga dari tepung kuning telur. Nah, saya combine dengan tepung keto, kemudian diisi dengan coklat gitu. Ininya pinggirnya ada rasanya. Pinggirnya ya ini dari cake-nya Mas. Enggak crunchy banget sih, enggak yang se-crunchy banget itu. Jadi kayak roti, kayak semi roti gitu ya? Ya, semi cake tapi agak keras sedikit gitu ya, enggak yang jadi hampir cake gitu. Masalah. Dahsyat. Baru tahu aku. Baru tahu ada kue Belanda. Iya. Bawahnya apa tuh? Bawahnya kue Belanda apa tuh? Oh, bawahnya ini tadi. Ini tadi. Oh iya. Ya, sama. Terus kalau yang ini brownies cream cheese. Oh, brownies cream cheese.
Ya mungkin teman-teman vendor juga punya banyak brownies cream cheese gitu ya. Tapi kalau bagi saya sih beda tangan, walaupun sama resepnya pasti juga rasanya bisa beda. Aku belum nyobain tangannya. Cookies, tapi saya lagi nggak bikin. Terus sama satu lagi. Kalau bikin udah pernah, tapi kalau itu belum tangannya tuh. Yang mana Mas? Kalau yang mana? Yang itu tadi yang baru tadi taruh. Cookies. Oh, yang itu cookies. Ya. Terus satu lagi yang ini ada yogurt Greek gitu kan, Greek yogurt. Greek yogurt. Saya fermentasi 24 jam, kemudian disaring, diambil ini aja ya Greek yogurtnya. Nah, ada yang polos, nggak pakai topping. Kemudian kalau ini pakai topping. Toppingnya sih pilihannya biasanya strawberry, kemudian blueberry gitu kan, atau alpukat gitu untuk preserve di atasnya gitu. Siap. Variasi telur dan tepung telur juga nih. Biar nggak enek ya. Oke. Kalau lainnya sih ya tetap kue-kue gitu sih. Banyak ada beberapa pilihan seperti roll cake, kemudian lapis gulung gitu kan, lapis legit gulung gitu juga ada gitu. Cookies dari cookies egg salt cookies juga ada gitu. Oh, egg salt ya. Ya, mantap. Ada listnya di IG juga ya? Ada, cuman lagi terakhir ini jarang update di posting. Jarang posting gitu. Nanti aku update di wallku aja deh. Ya, lagi nggak kepegang Mas karena saya CEO. Bukan Chief of Everything Officer. Chief of Everything Officer. Jadi semuanya dikerjain sendiri. Oke, mantap. Ya, terima kasih banyak Mbak Desi. Ada lagi nggak? Enggak sih, pokoknya kebanyakan cake gitu sih kalau saya. Sama nanti soon yang akan saya launching itu adalah cornet tadi sama sosis. Cornet ya? Ya, cornet. Oh, belum kuat tapi ya? Tapi jangan bayangin cornet yang halus lembut kayak beli gitu ya, karena kan ini memang nggak ada campuran tepung-tepungnya, jadi murni daging gitu kan. Tapi kan bisa dicampur pakai egg yolk powder nggak? Bisa sih, cuman agak gimana? Bisa sih. Beda ya? Agak berbeda sedikit gitu. Jangan ntar aku tes deh. Pakai gimana? Oke, makasih Mbak Desti. Oke, terima kasih. Linknya sudah ada di layar ya Mbak Desti. Iya. Teman-teman yang ingin ngobrol mojok dengan produk-produk seputar telur dan tepung telur, nah monggo silakan. Ayo Mas, kita bergeser. Kita sekarang ke Alair by Mbak Rina Raksma di Jakarta Selatan. Halo Mbak Rina. Nah, audioku jelas ya Mas? Jelas banget. Oke. Mantap. Pakai Bluetooth, Bluetooth wireless. Ya, silakan. Mbak Rina, apa aja tuh Mbak Rina? Ya, jadi mungkin banyak yang sudah tahu dan belum tahu nih kalau aku nih kan bikin satu formula tepung. Awalnya aku bikin merek tuh dulunya Ketobetik. Tapi sekarang Alair karena berhubungan sama pengurusan izin dinas kesehatan dan sertifikasi halal waktu itu. Jadi katanya kalau mau pakai merek Ketobetik itu harus under BPOM. Jadinya aku ganti merek akhirnya. Nah, banyak juga nih teman-teman anak keto yang menganggap Alair sama Ketobetik itu katanya dua brand yang beda. Jadi sama padahal. Padahal sama. Maksudnya sama-sama isinya pun sama gitu. Cuman karena berkaitan sama izin kesehatan. Ya malah kerenan Alair malah kalau aku bilang. Malah kerenan Alair. Kayaknya gimana gitu. Iya, kerenan Alair ya Mas. Iya, jadi cuman kalau next-nya aku sih rencana kan mau bikin pabrik, doain ya teman-teman ya supaya alhamdulillah keren. Produk-produknya amin. Supaya range produknya bisa lebih banyak gitu Mas Tio. Karena sebenarnya awalnya aku tuh pengen banget ciptain gula yang kayak gula pasir tapi manisnya sama, bisa dipakai baking, bisa bentuk bulking, cuman yang 0 kalori gitu. Nah, itu harus disebar ke semua
jadi modelnya kayak ini dong, kayak Mas siapa? Mas Dodi. Jadi kerjasama sama Alfamart, Indomart gitu. Kan Mas Dodi kan bikin waktu kemarin bikin apa Mas? Namanya mereknya aku lupa. Yang makanan saji. Lauk kita. Iya, lauk kita. Nah, lauk kita. Makanya kita kalau orang-orang yang mau mulai low carb itu nantinya kalau misalnya Mas Dodi bisa meliputi semua jaringan Alfamart, Indomart ataupun yang supermarket besar kan enak. Nah, kalau Mbak punya ide yang kayak gitu kan juga kalau bisa bekerja sama dengan mereka jadi mudah buat referensi para orang keto gitu loh. Jadi kalau orang mau low carb, nyari gulanya apa? Kami ini kan taunya cuma diabetasol. Iya, benar. Nah, kalau ada opsi lain kan lebih mensupport dalam orang yang mau low carb di mana-mana lebih mudah nantinya. Mudah-mudahan kerjasamanya sampai di sana. Ya, ini kalau sekarang aku sudah masuk di supermarket, Mat. Oh ya? Ada di Kemcik, Grand Laki. Terus yang besar-besar ya? Iya, memang mungkin karena range harganya kali ya mahal. Jadi kalau Alfamart, Indomart, aku belum pernah coba sih. Mungkin nantilah, karena kalau misalnya udah sampai harus izin BPOM, skala produksi yang besar pasti kan harus buang produknya lebih banyak. Gitu. Jadi kalau sekarang aku punya varian 3 macam tepung. Itu ada yang untuk bikin roti kayak gini. Ini yang warna kuning untuk bikin roti, terusnya yang warna pink ini untuk bikin kue. Semuanya ada. Yes, ini ada yang bikin kue dan ini yang bikin cookies. Gitu. Ya buat ibu-ibu yang pada suka eksperimen. Jadi kayak kalau dulu kan terigu kan ada terigu roti, terigu apa. Benar. Jadi ini kalau jadi orang yang misalnya gini, misalnya ada resep yang udah jadi nih. Resep misalnya contohnya doang. Kakak kembar. Nah, itu ada resep yang tadinya dia ini pakai tepung roti, ini pakai tepung kue, ini pakai tepung. Nah, itu substitusinya langsung udah mendekati komposisi ini ya. Maksudnya teksturnya apa sesuai dengan penggunaannya ya resepnya. Jadi gini, kalau misalnya resepnya itu dari resep karbo biasa, terus kita mau bikin versi keto, tentunya harus ada modifikasi lagi, terutama kayak penambahan telur dan butter atau lemaknya. Gitu. Tapi lebih mendekati dengan adanya varian ini ya. Jadi ini bisa dipakai sesuai kebutuhannya mau bikin apa. Kan kalau Mas Dio punya tepung kan kayak all purpose flour ya, jadi bisa untuk semuanya. Nggak mau repot kalau aku. Kalau aku ini lebih dispesifikasiin karena jadi dulunya aku soalnya kan hobi baking dan aku dulu pernah punya restoran juga gitu. Jadi base-nya dari situ dulu gitu. Jadi aku bikin varian yang dikhususkan aja gitu. Betul, keren. Terus selain tepung punya juga jenis-jenis selai. Tapi kalau yang sudah berizin edar itu cuma 2, yang selai kacang sama coklat kacang kayak gini. Nah itu si istriku kemarin borong banyak banget tuh dari Mbak Hana. Kan nyetok di Mbak Hana juga kan? Iya. Yang coklat itu favoritnya Lina tuh. Ada kali bangsa 10 toples di rumah. Gitu. Ini cuma ada 2 ini kalau yang udah berizin edar ya, tapi kalau yang aku masih produksi rumahan, kalau itu tolong ditutup dulu sayang. Kalau yang produksi rumahan ini aku bikin selai buah juga, cuma izinnya aku belum urus. Ini ada blueberry, ada strawberry, terus ada coklat spread juga. Kalau iya hilang. Bentar. Ada teman, ya tangan. Ada tohon masuk. Oh iya. Sorry. Terus bikin varian kayak serikaya pandan, kayak gitu. Wih, gila, keren banget. Wah, ada di Bahana itu. Ini Mbak Hana nggak ambil sih. Kalau Mas Yoma nanti aku kirimin ya nih semua variannya biar banyak sih Mas produknya nih. Kalau yang under brand Alair aku juga punya ini Fat Bomb Keto Creamer. Ini buat bikin kayak creamer buat bikin kopi. Ini zero net carb. Aku pernah kasih Mas Tio di waktu di Kemang. Diicip nggak tuh kata? Ya. Itu Balina kayaknya yang suka ya. Kalau minum kopi dia nggak bisa kopi biasa. Kalau kan kopi black. Kalau Lina harus pakai creamer gitu. Sama kayak aku berarti. Aku bukan tipikal si kopi hitam nih. Senengnya kopi yang kayak kopi susu. Kalau aku sekental mungkin. Cewek makanya pahit. Makanya bukan.
gitu. Terus oh ya ini ada juga produk tambahan lain ini ragi sih sebenarnya, ini untuk mensupport pakai tepungku bikin roti harus pakai ragi ini. Karena raginya memang dikhususkan buat tepung yang rendah karbohidrat. Jadi dia tidak memerlukan glukosa yang terlalu banyak, rotinya bisa lebih tinggi. Lebih bagus daripada Fermipan dong berarti kalau gitu. Maksudnya, iya sih. Karena untuk menghasilkan gas yang lebih banyak, ngembang lebih banyak dengan karbo sedikit, berarti kan dia hasilnya mendekati tekstur roti asli dong. Roti asli, makanya kalau apa ya, ini kan aku juga suka PO roti gitu kan. Aku saranin kalau misalnya memang olahnya pakai tepungku, sebenarnya pakai tepung keto pun bisa pakai ini karena memang dikhususkan buat yang ya kan lengkap juga, makanya harus pakai yang ya betul. Makanya aku tahu cuma Fermipan selama ini, nggak tahu kalau Mbak punya itu. Punya ini, tapi ini memang nggak ada izin edarnya, jadi di supermarket juga nggak ada karena ini kan jatuhnya itu kalau di peraturan pemerintah bahan tambahan pangan dan ini harus BPOM. Aku nggak bisa urus izin under Dinkes gitu. Nantinya sih kalau misalnya udah pabriknya jadi mungkin ke situ sih arahnya. Lebih gampang ya untuk ngurusnya. Ini juga aku keluarin produk baru Sweet Drop. Ini sukralosa cair, sukralosa tetes. Model kayak tupes ya. Iya, kayak gitu modelnya ini. Cuman ya itu kendalanya kalau ini buat baking kan kadang di resep-resep kita perlu bulking ya, perlu sesuatu yang naikin volumenya kue. Nah, itu yang aku lagi mau keluarin bentuk gula seperti gula, manisnya seperti gula, dipakainya seperti gula tapi zero kalori gitu. Mas mau cerita dikit lagi. Jadi gini, tepung yang si bread ini kan aku baru aja reformulasi. Makanya kalau yang pada beli sekarang di sini ada stiker new improve formula. Jadi ini sebenarnya berangkat dari kesulitan aku dari importir itu kan selama pandemik nih barang-barang import kan susah. Salah satu bahanku ini ada yang import mesti dari Kanada dan itu nggak masuk gitu kan. Jadi ini kepala muter nih, aduh gantinya mesti gimana gitu kan. Akhirnya aku reformula, aku tambahin satu bahan pangan yang bisa dibilang low carb, itu aku pakai lupin flour. Kalau di Amerika itu orang-orang keto sana udah pada mulai ngelirik ke lupin flour. Nah, aku pakai dia. Apa itu? Aku baru dengar. Lupini itu sebenarnya sejenis legume atau aku lupa deh. Itu lokap ya? Lokap banget, Mas. Itu sebenarnya karakteristiknya itu seperti kedelai, tapi tidak berbau seperti kedelai. Karakteristiknya aja mirip seperti itu. Nah, aku coba reformulasi ini tepung dengan pakai itu, aku ganti gitu kan. Terus aku ini udah hasilnya udah keluar. Nih udah bisa lihat dari Saraswati. Dan ternyata amazing banget, justru hasil lebih rendah. Bukan tetap rendah lagi, lebih rendah Mas, itu cuma 0,15 per 100 gram. Mantap. Ini mungkin aku kasih lihat, aku mau pamer dulu nih. Di atas ada net karbohidratnya itu cuma 0,15 tuh per 100 gram pemakaian. Gitu, cuman memang apa ya, tepung-tepung kuning kan bisa dibilang memang kayak tinggi serat ya Mas. Jadinya jadi walaupun net karbohidratnya itu tertera kayak di sini kan 36,79, tapi si serat pangannya juga tinggi. Sama 36, seratnya tinggi. Beberapa orang ada yang bilang katanya pakai tepungku nggak cocok, mungkin karena itu kali ya, karena tinggi serat kali ya. Ya, kalau yang biasanya ada GERD atau apa kan suka masih fluktuatif gitu. Ya. Karena serat itu kadang-kadang kayak gitu. Makanya banyak orang juga pada senang di fase induksi karena nggak mau pindah itu, karena kadang-kadang mereka yang punya lebih nyaman perutnya lambung, mungkin. Itu masalah itu doang, bukan masalah karbonya sih orang bilang. Iya, jadi itu memang produkku ini spesifikasinya ke situ sih. Jadi memang rata-rata nih tinggi serat, kecuali yang cookie flour dia 4% net karbohidrat karena isinya memang nggak ada seratnya, justru proteinnya kalau yang ini yang tinggi. Ya betul. Karena ini isinya ada. Itu kayak punya aku kalau itu. Ini mirip gitu, cuman ini nggak bisa dibikin jadi roti Mas karena aku pakai gluten tapi glutennya sedikit, jadi kalau diulen nggak bisa kalis dia. Cuman ini memang kayak buat bikin cookies terus gorengan bisa pakai ini. Isinya pinter nih, variatifnya banyak banget ya. Keren. Soalnya secara nggak langsung ini jadi kayak main bisnisnya aku gitu, padahal tadinya awalnya waktu bikin tepung-tepung ini kan awalnya cuma buat sendiri aja, terus waktu itu karena aku gabung di satu komunitas
keto yang masak gitu. Terus aku bagi-bagi ke teman-teman, aku bikin tepung ini pada mau coba nggak? Aku bagiin kan, dan mereka pas bikin, iya kok enak gitu. Akhirnya teman-teman di situ juga yang nyaranin, udah sih di branding aja dijual katanya gitu. Ya, alhamdulillah jadi lahan rezeki. Banget Mas Yo. Alhamdulillah. Thank you. Ayo mau di-sharing. Aku malah senang kalau para warriorku semua bisa memanfaatkan komunitas kita untuk lahan. Itu malah senang. Makanya aku pengennya semua warrior di setiap daerah itu kalau bisa kembangkan kreativitasnya, punya ilmu apa, tadinya baking bisa bikin apa. Karena nantinya ke depannya kita semakin banyak yang orang masuk jalan gaya hidup ini untuk sebagai anti cheating, mereka harus punya support system. Makanya kan aku kan ujung tombaknya technical, aku yang maju di depan. Cuman di belakangku support system untuk orang menjalaninya dengan mudah harus siap dong. Makanya aku butuh kerjasama banyak para warrior untuk makin pinter-pinter berkreasi, bikin yang orang dunia karbo bisa bikin, kita juga bikin. Misalnya gini, dunia karbo ngeluarin kue apa gitu yang jadi ngetren misalnya. Terus jangan kalah, kita juga dari dunia versi low carb-nya kita keluarin yang sama dengan itu gitu. Jadi kayak kita bersaing eksistensi dengan dunia itu. Harapanku komunitas kita memberikan lahan yang lebih spesifik. Katanya gini, kalau misalnya deh, ini cuma aku kasih supaya pada semangat bisnisnya, aku kasih gini. Misalnya kita bikin somai, mau usaha nih, terutama di masa pandemi kan, resesi kayak gini, kita harus pinter bisnis dong. Resesi kalau orang-orang, kita harus bisa mendapatkan cara untuk mendapatkan, misalnya ada yang kehilangan pekerjaan atau apa, aku sarankan manfaatkan gaya hidup ini untuk mencari rezeki juga. Misalnya gini, aku daripada jual somai, bersaing dengan ribuan tukang somai lain, mendingan bikin somai keto deh. Walaupun lahannya 400.000 orang, tapi nggak banyak yang bikin somai keto, gitu loh. Maksudnya kue di komunitas kita ini masih gede, dimanfaatin gitu. Jadi ada pinter bikin somai, pinter bikin risol, sempol, apa itu jadinya jadi kayak khas untuk warrior. Jadi warrior tuh punya opsi untuk yang bisa banyak. Makan low carb gitu loh, daripada nyoba startup bisnis tapi yang bisnisnya makanan, semua orang udah pada bisa bikin karbo kan. Makanya kalau bisa ya insya Allah nih, aku cuma harapanku insya Allah aku sih masih fight terus ya. Aku fight terus bersama para nakas-nakas KF, fight terus untuk menggalakkan gaya hidup rendah karbohidrat ini. Kan insya Allah sih aku jamin deh beberapa tahun lagi low carb itu boomingnya lebih luar biasa lagi. Tapi manfaatkan dari sekarang support sistemnya udah dibangun dari yang udah duluan masuk. Jadi kita malah kalau bisa dari member untuk member. Jadi membernya juga harus dapat something dari sini gitu lah. Aku pengennya kayak gitu. Support sistemnya harus jalan. Oke. Thank you Mbak Rina. Itu yang sebelah kanan masih ada lagi. Ini sih olahannya. Aku punya online shop juga di Tokopedia, Boss Chef namanya. Aku ini bikin olahan dari tepung cake. Ini blueberry cream cheesecake, ini raspberry cream cheesecake, ada cake coklat, ada caramel nut. Nanti aku kirim Mas Dio ya. Ini dijual juga. Enak deh Mbak Rina, nggak usah dimodusin. Pengertian. Nah ini kemarin lagi PO roti soft bread. Aku open PO roti-roti kayak gini sekitar 2 bulan 3 bulan sekali. Ini kalau pas open PO bisa sampai 1.000 biji Mas rotinya. Ih mantap. Sengaja kita pakai strategi dilama-lamain gitu 2 bulan 3 bulan. Jadi pas open belinya pada banyak. Jadi ini nggak setiap hari ada. Jadi 2 bulan 3 bulan sekali aku open PO kayak gini, roti kayak gini. Kirimin semua ntar buat Mas Tio nih. Mas Bobi mau juga Mas Bobi. Kalau Mbak open PO aku open house deh. Oh iya, di sebelah rumahku nih ada kopi Mas. Adekku buka kopi kan, official coffee. Di toko online tuh aku juga jual beberapa kopi-kopi yang versi keto. Jadi ada Belgian coklat, ada coffee latte, ada macam-macam deh variannya. Ada apa lagi ya? Coffee cream cheese, terus macam-macam. Kalau misalnya mau main ke sini, official coffee doang yang jual kopi keto loh.
di sini nih di sebelah kantor. Gue promonya kebanyakan. Nggak apa-apa. Ngomong virtual bazar dimanfaatkan. Iya. Oke, kalau Oke. gitu. Makasih banyak Mbak Marina nih. Yes, makasih banyak Mas Tio. Marina. Ya. Sekarang Linknya sudah di layar ya. Oke, linknya masuk loh. Ya, Silakan. silakan. Bazar ya. Oke, kita langsung ke Bogor nih, ke tempatnya. Wah, Mbak Aprilia nih. Wah, gerobak Ketofai nih. Udah deh. Kalau ini udah paling top. Ini dari awal KM dan sekarang ini favoritku. Halo Mbak Aprilia. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya April dari Gerobak Ketofi. Makasih buat Mas Tio sama Mas Budi dikasih kesempatan lagi nih yang kedua. Iya dong. Seperti biasa kami menjual amunisi serta snack-snack, nggak ada tambahan seperti teman-teman. Tapi kita punya produk baru lagi nih Mas. Apa tuh Mbak? Yang sudah dikenalkan kemarin, yang kesenangan Mas Tio kan ini ya. Ya, yang pedas. Terus yang kemarin saya memperkenalkan produk baru keripik keju. Alhamdulillah diterima baik sama teman-teman Warrior. Meningkat penjualannya, alhamdulillah. Mantap. Dan sekarang ada lagi katanya pengen kacang-kacangan. Oh ya? Kita cari Ada aman aja, jadi saya yang rendah karbo, saya pilih kuaci kupas panggang. Wah, Kita punya 4 varian rasa. Jadi kita punya pizza. Udah dikupasin ya, Mbak? Udah Mas, tinggal lep aja. Nggak repot makannya. Ada 4 varian rasa, original, pizza, pedas, sama bawang. Jadi buat para bakulers, kita punya harga resellers, jangan lupa. Mantap. Ini baru namanya kreatif nih, benar-benar. Jadi makanya Warrior kita tuh harus makanya aku bilang, jangan kalah kreatif sama dunia karbo. Kita harus siap juga dari sisi KF-nya nih, orang harus support sistemnya harus jalan nih, udah kreatifnya keren banget nih. Iya Mas, kebetulan nih saya juga lagi karena izin pemerintah juga ketat, saya juga lagi urus PIRT, memang termasuk telat juga nih si Gerobak Ketofi nih. Baru izin-izinnya sekarang, saya baru ya karena kemarin rame tentang marketplace harus punya izin, ya saya sekalian aja izin PIRT, izin segalanya. Cuman memang kendala karena corona ini, jadi memang saya urus dari Juli, baru dipanggilnya aja bulan Oktober ini. Jadi sebenarnya teman-teman tuh banyak yang nanya gini, gimana nih rendang telur udah booming tapi kok belum punya izin edar. Jadi teman-teman juga reseller jadi ketakutan sendiri, apa boleh jual apa enggak, apalagi saya takut juga kenapa-napa. Ya minimal di komunitas kita lah, walaupun nggak bisa di marketplace, tapi di komunitas kita harus jalan terus orderannya. Iya betul, tapi kan ya, kalau kita kan trust by Warrior, kalau kita kan percayanya karena Mbak kan Warrior juga. Iya betul. Jadi kalau untuk komunitas kita, aku mah referensiin banget. Iya makasih. Kalau PIRT, POM itu kan marketplace, memang dia kan orang bisnis. Ya. Sekarang izinnya bener-bener deh ini banget digalakin ya, banget. Diurus aja, nanti lama-lama justru menarik orang yang karbo, yang mengambil di marketplace, yang karbo malah tertarik, ternyata makanan kita enak-enak ya. Nah itu akhirnya malah impact ke sana. Iya. Alhamdulillah sih, semoga dipermudah aja. Kemarin udah ini baru pelatihan itu aja sih, belum ada kunjungan ke sininya, belum. Semoga dipermudah aja. Ada lagi yang baru Mbak April? Ada lagi baru Mbak? Belum nyoba macam-macam karena babynya masih umur 2 tahun. Oh iya apa. Sini Oik nih, ada Mas Tio. Mana? Baru bangun tidur. Oke. Makasih Mbak. Nanti yang makasih Mas Bobi, Mas Tio. Sama-sama. Gabung ke breakout room. Ya, oke. Makasih banyak loh Mbak Aprilia. Ya. Ya, linknya sudah di layar ya. Lanjut nih. Wah, ini yang ngirimin aku kemarin nih.
Lanjut ke makanan diet keto MDK oleh Mbak Ana Yuliana. Aduh, ini enak banget nih kemarin. Baru kemarin tiba-tiba saya datang. Aduh, rezeki. Halo mana? Oke. Mbak, ya aku yang tadi buka kemarin. Ketemu lagi ya, Mas. Waalaikumsalam. Yang udah aku buka kemarin kulit ayam salted egg sama paru salted egg. Top banget, Mbak. Udah buat review kemarin. Mantap. Alhamdulillah. Kalau cocok, kalau suka, saya malah senang gitu bisa membantu para warrior KF bisa menikmati cemilan dengan tidak terbatas varian menu ya. Memang kebetulan yang saya produksikan lagi fokus ke full hewani, tapi ada beberapa memang yang nggak full hewani gitu. Nah, kemarin SFH kemarin saya menonjolkan yang keripik kulit ayam. Sekarang yang salted egg. Nah, untuk hari ini tuh saya punya produk yang dengan varian rasa rendang. Karena ternyata banyak warrior yang suka pedas gitu. Mbak Ana, kok nggak ada suhunya suka pedas. Ya, saya baru kepikiran. Suhunya lebih suka pedas. Suhunya raja pedas. Gak jual warrior. Oke. Nanti aku kirim lagi deh. Asli ya. Ampun deh, Mas. Terus insya Allah ini kebetulan saya punya produk sambal yang selama ini pernah saya hold, jadi saya diamkan dulu. Tapi alhamdulillah kemarin saya sedang proses halal MUI, sudah diaudit. Mohon doanya produk yang sambal ini beberapa waktu ke depan itu sudah punya halal MUI-nya. Kita ada top semua nih. Ada lagi. Mantap. Ya, peraturan sekarang itu untuk apapun bisnisnya kita harus dilegalkan. Gitu. Ya, betul. Nggak apa-apa. Bagus, malah kita malah bisa sampai lebar. Malah bisa melebar nanti. Ya karena dengan peraturan itu ya tergerak juga dan banyak beberapa teman juga sempat terdengar ada kasus-kasus yang mengenai izin edar gitu. Akhirnya saya pun sama seperti vendor-vendor yang lain, oke, kita mulai dari mendaftarkan diri gitu. Selanjutnya mengikuti alurnya aja gitu. Betul. Tapi memang belum semuanya bertahap. Jadi yang gratis itu baru yang produk non sembelihan seperti ini, seperti sambal-sambal gitu. Saya ambil yang gratis dulu. Nah, yang mau saya sampaikan kepada peserta kali ini adalah saya sedang menuju ke program Star Seller di Shopee. Nama Shopee saya shopee.co.id. Kebalik. Oh, ini karena ini dia apa namanya? Mirror ya. Oke. Mirror emang nggak bisa di itu. Karena mirror. Aku punya yang ini. Handphone. Kalau yang kebalik nggak? Nah, ini baru benar. Ini baru benar salah ambil. Oke. Ini shopee.co.id Sarin Shop, boleh di follow akunnya. Saya ada banyak program flash sama menuju jadi banyak gratisan yang lagi di program itu keripik-keripikan. Ada yang beli 3 gratis 3, tapi klik ordernya 6 kali. Seperti itu. Karena yang saya cari adalah kuantitasnya yang saya butuhkan gitu, kuantitas terjualnya. Itu boleh. Terus untuk transaksi hari ini boleh by WA, boleh by Shopee. Ini saya lagi ada program paket 164.000 cukup bayar 100.000 aja. Hanya untuk hari ini. Ada yang paket 210 bayar 150 atau paket 96.000 bayar 66.000. Ini masing-masing beda-beda. Untuk info kita nanti mojok aja. Tuh, buru-buru. Langsung nih, kalau ada promo-promo di SFH pasti langsung ditunggu ini. Oke. Sebenarnya pengen banyak ngobrol, tapi saya tuh banyak groginya. Mungkin ada yang mau ditanyain. Tanyain pasti promonya. Kalau mau tanyain itu di panel Mbak, pasti tanyain. Tuh kan? Aja tuh, aku bingung mau ngomong apa. Banyak nggak usah bingung Mbak, banyak yang mau ngajakin mojok tuh Mbak.
Udah Pada mau kebanyakan. nyerbu virtual, pada mau nyerbu di breakout room. Oke, terima kasih loh Mbak Ana. Langsung ngojek di breakout room sama Ana ya. Itu paketnya jangan dilewati itu. Oke, vendor-vendor lain jangan lupa turut berpartisipasi di setiap acara SFH. Free dipromosiin, lebih dipromosiin lagi kalau udah sampai pangkalan asem.